Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video ini, saya akan menceritakan sebuah kisah cinta yang mulia dalam Islam yang berjudul Kisah Seorang Pemuda Penuntut Ilmu yang Bertemu dengan Jodohnya. Alkisah, ada seorang pemuda yang ingin pergi menuntut ilmu. Dia langsung mengambil air dan meminumnya. Tak berapa lama kemudian, dia melihat ada sebuah apel yang terbawa arus sungai. Dia pun mengambilnya dan segera memakannya. Setelah dia memakan segigit apel itu, dia segera berkata, "Astagfirullah." Dia merasa bersalah karena telah memakan apel milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Apel ini pasti punya pemiliknya. Lancang sekali aku sudah memakannya. Aku harus menemui pemiliknya dan menebus apel itu. Akhirnya, dia menunda perjalanannya menuntut ilmu dan pergi menemui sang pemilik apel dengan menyusuri bantaran sungai untuk sampai ke rumah pemilik apel tersebut. Tak lama kemudian, dia pun sampai di rumah pemilik apel. Dia melihat kebun apel yang apelnya tumbuh dengan lebat. "Assalamualaikum," ucap pemuda tersebut. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab seorang lelaki tua dari dalam rumah. Pemuda itu pun dipersilahkan duduk, dan dia pun langsung mengatakan segala sesuatunya tanpa ada yang ditambah dan dikurangi. Bahwa dia telah lancang memakan apel yang terbawa arus sungai. "Berapa harus kutabus harga apel ini agar kau ridho apel ini aku makan, Pak Tua?" tanya pemuda itu. Lalu Pak Tua itu pun menjawab, "Tak usah kau bayar apel itu, tapi kau harus bekerja di kebunku selama 3 tahun tanpa dibayar. Apakah kau mau?" Pemuda itu tampak berpikir, karena untuk segigit apel dia harus membayar dengan bekerja di rumah bapak itu selama 3 tahun, dan itu pun tanpa digaji. Tapi hanya itu satu-satunya pilihan yang harus diambilnya agar bapak itu ridho apelnya ia makan. "Baiklah Pak, saya mau," ucap pemuda tersebut. Alhasil, pemuda itu bekerja di kebun sang pemilik apel tanpa dibayar. Hari berganti hari, minggu, bulan dan tahun pun berlalu. Tak terasa, sudah 3 tahun dia bekerja di kebun itu. Dan hari terakhir, dia ingin pamit kepada Pak Tua pemilik kebun tersebut. "Pak Tua, sekarang waktuku bekerja di tempatmu sudah berakhir. Apakah sekarang kau ridho kalau apelmu sudah aku makan?" tanya pemuda itu. Pak Tua itu diam sejenak, lalu berkata, "Belum." Pemuda itu pun terhenyap. "Kenapa Pak Tua? Bukankah aku sudah bekerja selama 3 tahun di kebunmu?" "Iya, tapi aku tetap tidak ridho jika kau belum melakukan satu permintaanku lagi," ucap Pak Tua tersebut. "Apa itu Pak Tua?" tanya pemuda tersebut. "Kau harus menikahi puteriku. Apakah kau mau?" "Ya, aku mau," jawab pemuda itu. Bapak tua itu mengatakan lebih lanjut, "Tapi putriku itu buta, tuli, bisu dan lumpuh. Apakah kau mau?" Pemuda itu tampak berpikir, bagaimana bisa dia akan menikahi gadis yang tidak pernah dikenalnya, dan gadis itu cacat, buta, tuli, dan lumpuh. Bagaimana dia bisa berkomunikasi nantinya?
Tapi dia pun ingat kembali dengan segigit apel yang telah dimakannya. Dan dia pun menyetujui untuk menikah dengan anak pemilik kebun apel itu, untuk mencari ridho atas apel yang telah dimakannya. "Baiklah Pak, aku mau," ucap pemuda tersebut. Dengan segera, pernikahan pun dilaksanakan. Usai ijab kabul, pemuda itu pun memasuki kamar sang istri untuk menemuinya. Dia lalu mengucapkan salam, dan betapa kagetnya ketika dia mendengar salamnya dibalas dari dalam kamar tersebut. Pemuda itu pun terkejut saat melihat istrinya tidak seperti yang dikatakan oleh ayahnya. Istrinya ternyata adalah wanita solehah, cantik jelita, dan cerdas. Pemuda itu tampak bingung dan bertanya, "Tapi ayahanda, bukankah istriku tuli? Tapi kenapa dia bisa mendengar salamku? Bukankah dia bisu? Tapi kenapa dia bisa menjawab salamku?" Pak tua itu tersenyum dan menjelaskan, "Iya, memang dia buta dari segala hal yang dilarang oleh Allah. Dia tuli dari hal-hal yang tidak pantas didengarnya dan dilarang oleh Allah. Dia memang bisu dari hal yang sifatnya sia-sia dan dilarang Allah. Dan dia lumpuh karena tidak bisa berjalan ke tempat-tempat yang maksiat." Dan akhir kisah cinta mereka berdua adalah mereka pun hidup berbahagia dengan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah cinta yang mulia ini dapat diambil kesimpulan bahwa jodoh bagaikan sebuah misteri. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jodoh yang terbaik. Amin. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.